Halo, selamat sore teman-teman dari adik-adik dari SD Pekan Belayu. Perkenalkan saya Muhammad Andika Wadin, saya dari tim KKN PPM UGM Batuk Beli yang ditugaskan untuk membantu teman-teman dari Desa Pekan Belayu. Jadi untuk kesempatan kali ini saya selaku tim KKN akan memberikan sosialisasi kepada adik-adik pentingnya baca tulis hitung dan public speaking apalagi khusus bahasa Inggris. Dan ini sebenarnya sosialisasi ini bisa diperuntukkan kepada adik-adik dan juga kepada orang tua dan pun juga kepada perangkat desa dan pun juga kepada ibu-ibu guru sekolah yang akan menemani adik-adik di sekolah. Untuk penerapan public speaking di kalangan anak usia dini sangat bermanfaat karena melatih kepercayaan dirinya untuk menunjukkan bahwa dia mampu berbicara di depan teman-temannya. Tetapi tetap harus digarisbawahi bahwa ketika kita terjun di dunia anak-anak, kita harus sangat berhati-hati dalam penyampaian materinya, agar anak pun mengerti dengan apa yang disampaikan oleh kita. Di era 4.0 ini, kita mengajarkan materi dengan cara yang menarik dan kreatif, mengubah materi yang awalnya sangat berat menjadi singkat tapi bermakna, dengan cara yang unik. Nah, dengan begitu, pembelajaran public speaking bagi anak usia dini tidak terlihat membebankan karena bisa diubah dalam bentuk materi yang sesuai dengan karakter usia dini. Public speaking digunakan di setiap aktivitas nantinya. Jika anak sudah diajarkan dari sedini mungkin, pasti mereka akan lebih mudah untuk ke tahap selanjutnya dan jenjangnya lebih tinggi lagi, yang dimana nanti mereka akan menambah kosakata yang semakin luas. Maka dari itu, belajar public speaking tidak harus menunggu ketika sudah ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi sedini mungkin diajarkan dengan metode baru sesuai revolusi 4.0 yang memudahkan materi yang sulit. Belajar sedini mungkin untuk hasil maksimal ke depannya. Untuk calistung ada 5 hal yang harus diperhatikan untuk kenapa pentingnya calistung dan apa manfaatnya. 1. Calistung itu adalah kemampuan terpenting bagi anak usia dini, apalagi untuk anak-anak SD. Calistung memang penting bagi anak untuk mempelajari pengetahuan dalam lingkup yang lebih luas. Namun, pada usia dini, kemampuan calistung belum sepenting kemampuan yang lain. Untuk anak-anak usia dini, kemampuan terpenting yang harus dikuasai adalah kemampuan mengelola diri, mampu mengenali kebutuhan, serta mengkomunikasikan dan memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang efektif. Tujuan penting pengajaran calistung adalah anak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Itu nomor 2. Tidak, tujuan terpenting pengajaran calistung adalah anak cinta membaca, menulis, dan berhitung. Oleh karena itu, pengajaran calistung tidak boleh dipaksakan pada anak. Pemaksaan memang membuat anak mampu membaca, menulis, dan berhitung, tapi seringkali akibatnya anak jadi benci calistung. Kemampuan calistung juga bukan sekedar anak bisa membaca, menulis, atau berhitung. Lebih penting bagi anak untuk mengetahui manfaat dari pelajaran calistung dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai seperti dewasa zaman sekarang bisa membaca rambu lalu lintas tapi justru melanggarnya. Itu tidak boleh adik-adik. Nomor 3. Lebih cepat menguasai calistung lebih baik. Pengajaran calistung lebih cepat seringkali tidak sesuai dengan perkembangan kemampuan anak. Misal, anak usia dini yang perkembangan kognitifnya masih pada tahap pra-operasional konkret akan mengalami kesulitan mengikuti pelajaran calistung secara formal dan terstruktur. Pengajaran calistung sebelum waktunya justru membuat kelelahan dan kebosanan pada anak. Poin pentingnya bukanlah lebih cepat menguasai calistung, tapi bagaimana orang tua menstimulasi agar anak siap belajar calistung. Ingat, siap belajar bukan menguasai calistung. 4. Tempat belajar calistung yang terbaik adalah sekolah. Fondasi proses belajar calistung adalah rumah. Stimulasi berbahasa yang baik dari orang tuanya akan menentukan capaian proses belajar calistung di sekolah. Orang tua atau keluarga dapat memberi stimulasi dengan membacakan buku cerita, menceritakan pengalaman sehari-hari, menunjukkan atau memajang banyak buku di rumah. Nomor 5. Anak harus menghafalkan huruf dan angka sebelum bisa calistung. Tidak. Huruf dan angka tidak bermakna buat anak usia dini. Tuntutan untuk menghafalkan sesuatu yang tidak bermakna membuat anak enggan melakukannya. Pelajaran calistung bisa diawali dengan menunjukkan hubungan antara benda yang ada di rumah dengan kata dari benda tersebut. Semisal, orang tua menunjukkan topi dengan tulisan topi. Ketika anak mengetahui misteri, hubungan benda dengan kata maka anak akan merasa takjub, ingin tahu lebih banyak lagi dan tertarik untuk belajar calistung. Jadi kita adalah penting untuk mencari stimulasi, teman. Untuk video calistung ini saya berhenti di sini. Semoga bisa bermanfaat kepada adik-adik dan orang tua dan kepada perangkat desa dan guru-guru sekolah untuk bisa menstimulasi dan membantu anak-anak kita di Desa Pekan Belayu dalam hal calistung dan public speaking. Terima kasih, matur suksma.